Ya. Saksi dari Iya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 055-10 Romawi KIP PSI 2025 antara Leoni Lydia terhadap termohon Universitas Gadjah Mada pada hari ini Rabu 21 Januari 2026. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, para pihak hadir semua? Izin ketua, para pihak sudah hadir. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Pihak pemohon ada yang baru? Tidak ada ya, semuanya ikuti persidangan sebelumnya ya. Pihak termohon ada yang baru? Tidak ada ya. Baik, agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pihak terkait dan keterangan ahli dari pihak pemohon. Yang sudah hadir, kita akan mulai dari yang KPU Surakarta karena hadirnya by Zoom. KPU Surakarta bisa mendengar suara majelis? ya bisa majelis. Baik, yang hadir siapa? Bisa ditunjukkan identitasnya di Zoom melalui layar? Tolong dibacakan yang hadir pada saat ini siapa saja? Ya, izin menyampaikan majelis yang hadir saya sendiri Menteri Idris Sadi selaku representatif di KPU Kota Surakarta. Kemudian ada yang kami kuasakan. Yang pertama adalah Justinus Arya Artiswara, Ketua KPU Kota Surakarta. Kemudian Juli Julian, anggota KPU Kota Surakarta. Kemudian Jati dari Wiroso, anggota KPU Kota Surakarta. Kemudian Andrea Gunawan, anggota KPU Kota Surakarta. Begini Kasus Hukum dan SDM KPU Kota Surakarta. Alfianto, Konsultan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Demikian yang semuanya hadir. Baik, salah satu dari yang hadir untuk identitasnya boleh ditampilkan melalui layar. Untuk tim tolong di screenshot nanti ya. Izin etiket Lebih naik ke atas, Ibu ya. Nggak kebaca ya namanya, nggak kebaca. Belum.
lebih ke tengah sedikit ya. Sudah dapat? Dapat nggak? Belum. Namanya belum dapat ya. Oke. Stop. Mundur dikit. Oke. Dapat? Dapat ya? Oke, baik. Terima kasih. Baik. Kami menghadirkan pihak terkait salah satu permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon kepada pihak termohon, yaitu dokumen terkait permintaan verifikasi dari KPU Kota Solo, ya. Nah, kami perlu mendapatkan kejelasan karena dari pihak termohon mengatakan informasinya tidak ditemukan. Tidak ditemukan ini apakah memang pada saat itu tidak dilakukan verifikasi faktual. Nah, ini mengacu kepada persyaratan pemilu pada tahun pelaksanaan pemilihan wali kota pada saat itu. Apakah kemudian verifikasi faktual itu menjadi keharusan atau tidak, sehingga pertanyaan selanjutnya, verifikasi faktualnya dilakukan atau tidak kepada UGM? Gitu. Silakan. Izin pimpinan bahwa terkait apakah KPU Surakarta melakukan verifikasi faktual atau tidak, kami tidak mengetahui karena kami bukan pelaku pada saat itu. Tapi secara aturan bahwa verifikasi dilakukan setelah verifikasi apabila terdapat keganjilan pada berkas persyaratan pencalonan. Ada tidak PKPU di tahun pelaksanaan 2012 ya waktu itu ya? 2012 atau 2009 ya? 2009 ya. Pada saat 2009 ada tidak PKPU yang mengatur terkait verifikasi faktual? Ada ya? Ada untuk PKPU PKPU terkait 68 tahun 2009 di bakal penelitian bakal pasangan calon. Jadi apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Provinsi Kabupaten bukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Apabila ditemukan keganjilan ya. Nah, klausal apabila ditemukan keganjilan itu menjadi kewajiban atau tidak menurut pihak KPU Surakarta? Menurut kami kalau membaca ini Tidak diwajibkan. Nah, ada tidak pelaku sejarah pada tahun 2009 ya yang masih ada di KPU Surakarta ya? Jadi karena kami perlu penegasan, dilakukan atau tidak sih pada saat itu gitu loh. sejarah pada saat itu sudah tidak ada di KPU Surakarta. Tidak ada ya? Tidak bisa. Kalau berdasarkan dokumen, barangkali ada tidak formulir yang diajukan atau permohonan yang diajukan ke UGM terkait verifikasi faktual di data KPU Surakarta? Tidak ada. Tidak ada ya? Berdasarkan dokumen. Berdasarkan dokumen tidak ada ya? Tidak menemukan. Baik. Saya beri kesempatan pihak pemohon ada yang ingin diklarifikasi terkait verifikasi faktual saja ya kepada pihak KPU Surakarta. Jika ada yang ingin ditanyakan atau diberikan pernyataan, silakan. Menurut kami itu wajib ya. Jadi kalau KPU Solo tidak tahu atau tidak ingat, berarti perlu dipersoalkan apakah kompetensi juga, apakah itu satu pernyataan yang jujur.
karena tidak mungkin kalau hanya nunggu keganjilan. Karena itu menurut kami itu harus ada SOP-nya, standar proses ketika ada pihak-pihak yang mendaftarkan menjadi calon itu tidak diverifikasi dengan benar dan tidak dipertanyakan, tidak menyurat UGM, tidak mengundang UGM untuk memverifikasi. Ya, ada lagi? Pak, mungkin lebih dekat ya biar didengar juga. Karena kewenangan dari KPU kan sudah dia dalam tahapan pilkada. Jadi selain dari tahapan pilkada juga menjadi capres. Itu sebenarnya di situ tahapannya adalah ada kewenangan yang diberikan oleh KPU untuk menyatakan melakukan verifikasi kebenaran keabsahan dari dokumen itu. Jadi yang bisa menyatakan bahwa dokumen ini sah, dia benar gitu ya. Dia tidak disebut menyatakan asli dan palsu, tapi disebut dia benar dokumen itu, maka itu adalah kewenangannya KPU. Bagaimana mungkin meyakini itu benar kalau tidak ada verifikasi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita sensitif terhadap informasi, sebenarnya di tahun 2015 itu sudah ada berita, sudah ada survei, ada analisa dan bahkan disinarkan gitu ya. Itu kemudian polisi membongkar mafia ijazah palsu yang dilakukan, ditemukan pada pejabat publik. 60% pejabat publik pada saat itu adalah ijazah palsu. Jadi sensitivitas kita yang diberi kewenangan untuk menyatakan benar dan tidak benar dokumen itu, gimana caranya? Kalau tidak melakukan verifikasi. Itu yang tiga. Baik, terima kasih. Dari pihak termohon ada yang ingin ditanyakan kepada KPU Surakarta? Dari kami cukup, Cukup ya? Majelis. Ya. Baik, untuk KPU Surakarta, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan memberikan keterangan pada sidang hari ini. Ya, saya persilakan untuk keluar dari ruang Zoom. TV-nya boleh digeser? Mengucapkan terima kasih kepada pimpinan majelis karena sudah kami perkenankan untuk hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan KPU DKI dan KPU RI untuk mengambil tempat. KPU RI sudah hadir belum? Hadir. Hadir ya. Tolong kursinya ditambah ya. Gak usah di situ aja nggak apa-apa, mengambil di tengah karena kan para pihak. Baik, untuk KPU RI dan KPU DKI Jakarta, ya ini sebagai para pihak juga ya yang akan dimintai keterangannya. Pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada KPU Surakarta, karena dari pihak termohon menyatakan tidak ada permohonan untuk verifikasi faktual. Nah, apakah pada saat yang bersangkutan mengikuti pilkada di DKI Jakarta dan pemilihan presiden di KPU RI dilakukan verifikasi faktual kepada pihak termohon terkait ijazahnya? Tolong itu mic-nya. Terima kasih majelis atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa dasar hukum terkait pelaksanaan pilkada di tahun 2012 adalah PKPU 9 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan juga keputusan KPU DKI Jakarta nomor 07 garing KPTS garing KPU strip Prof strip 010 garing 2011 tentang pedoman teknis tata cara pendaftaran, penelitian, dan penetapan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Darussi Jakarta tahun 2012. Jadi nomor berapa pedoman teknisnya? 07, keputusan 07.
Pertama, kami menyampaikan bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat 2 PKPU nomor 9 tahun 2012, dokumen syarat calon disampaikan oleh pasangan calon pada saat pendaftaran terkait pemenuhan persyaratan pendidikan di atas SLTA atau sederajat, yaitu fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan, atau legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah diganti nama. Legalisasi yang dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta atau kopertis atau koordinator perguruan tinggi swasta agama atau kopertis di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2012, penelitian administrasi persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi, syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 hari sesuai dengan pasal 92. Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran, dokumen yang diajukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen syarat calon tersebut dilakukan apabila terdapat laporan rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri dengan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan objek masalah tersebut yang dilakukan. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 92 dan pasal 96. Selanjutnya, berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Dki Jakarta nomor 07 garing KPTS garing KPU strip Provinsi strip 010 strip 2011 tentang pedoman teknis tata cara pendaftaran dan penelitian dan penetapan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Dki Jakarta tahun 2012. Penelitian syarat calon dilakukan dengan yang pertama adalah verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi, surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 hari setelah berakhirnya masa pendaftaran. Apabila dokumen ditemukan keganjilan, kemudian ditemukan dalam dokumen tersebut keganjilan dan dugaan ketidakbenaran dari dokumen yang diajukan, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara klarifikasi dan diketahui oleh instansi yang berwenang. Dalam hal ini karena tidak ada ditemukan dua hal tadi, yang pertama adalah rekomendasi Panwaslu, juga laporan atau tanggapan masyarakat, maka KPU Provinsi saat itu menganggap bahwa dokumen persyaratan itu sudah memenuhi syarat sehingga tidak dilakukan verifikasi atau klarifikasi kepada pihak penerbit ijazah tersebut. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Artinya kalau berdasarkan PKPU dan putusan 07 tadi, dilakukan verifikasi faktual apabila ada keganjilan, gitu. Jadi yang dilakukan oleh KPU DKI adalah verifikasi surat atau administrasi saja, gitu. Tidak ada laporan masyarakat, tidak ada laporan Panwaslu, sehingga kemudian tidak dilakukan verifikasi faktual. Betul ya Bu, karena perangkat aturannya memang seperti itu mengatur. Ya. Berarti di pihak termohon tidak adanya dokumen terkait permintaan verifikasi baik dari KPU Kota Solo maupun KPU DKI karena memang tidak dilakukan, gitu ya. Kan kemarin kan statementnya tidak ditemukan. Ini kami butuh kepastian dari KPU. Tidak ditemukan itu memang tidak dilakukan atau dilakukan kemudian suratnya hilang. Itu kan ada dua hal yang berbeda. Ternyata memang tidak dilakukan ya oleh KPU. Betul ya Bu. Gitu. Nah, KPU RI gimana untuk pemilihan presiden? Baik, mohon izin majelis, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di KPU RI pada saat itu mempedomani peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 dan berdasarkan pasal 31 ayat 4 peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 mengatur bahwa dalam hal terdapat laporan masyarakat atau tanggapan masyarakat terkait dengan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, maka KPU melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang dan dibuktikan dengan berita acara klarifikasi. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019,
KPU mengatur dalam peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 dan diatur secara spesifik di pasal 42 ayat 4 peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 yang mengatur bahwa dalam hal terdapat tanggapan masyarakat terhadap dokumen syarat calon presiden dan wakil presiden, maka KPU melakukan verifikasi atau klarifikasi faktual kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini sekolah penerbit, dan dibuktikan dalam berita acara klarifikasi. Kemudian juga diatur dalam keputusan KPU nomor 1000 tahun 2018 pada halaman 20 dan 21 disebutkan bahwa dalam hal terdapat dalam konteks verifikasi syarat calon khususnya ijazah, maka dalam hal terdapat perbedaan nama antara KTP dengan ijazah, maka KPU melakukan verifikasi. Dalam hal ini faktanya di dalam melakukan verifikasi di pemilu 2014 dan 2019 tidak ada tanggapan masyarakat sehingga KPU tidak melakukan verifikasi faktual kepada instansi terkait. Demikian ya. Berarti ketentuannya sama ya? Kalau ditemukan ganjilan saja. Di KPU RI, di PKPU itu tidak menyebutkan diksi keganjilan, tapi tanggapan masyarakat saja. Ya. Pak, PKPU itu, ini baik yang di DKI sama di RI, apakah kemudian dalam menafsirkan PKPU itu berarti tidak wajib untuk melakukan verifikasi faktual? Walaupun tanpa laporan dari masyarakat atau tanpa merasa ada keganjilan atau ini kan karena di pemilihan wali kota ya, wali kota, kepala negara gitu loh, dan kepala daerah. Memang itu menjadi tidak wajib begitu. Mohon izin, di pasal 31 dan pasal 42 tadi memang secara spesifik disebutkan bahwa dalam hal terdapat tanggapan masyarakat. Pada saat itu dimaknai ya kalau ada tanggapan masyarakat dilakukan, tapi kalau dalam hal tidak terdapat maka tidak dilakukan. Jadi jadwal verifikasi yang kan kalau dalam tahapan itu ada jadwal verifikasi faktual ya? Iya. Itu hanya administrasi aja? Ada jadwal untuk verifikasi faktual tapi dengan dengan syarat tadi? Iya betul. Dalam hal terdapat tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat juga diatur sekian hari pada saat itu karena dokumen syarat calon juga diverifikasikan. Kemudian kita menunggu tanggapan masyarakat yang masuk kepada KPU dan sampai batas akhir tanggapan masyarakat ditutup, tidak ada tanggapan masyarakat terhadap dokumen syarat calon sehingga tidak dilakukan. Nah Pak, ketika meminta tanggapan masyarakat itu, sejauh mana sih informasi terkait calon itu disampaikan kepada publik? Apa saja yang disampaikan sehingga publik bisa misalnya melaporkan? Gitu? Ya, pada saat itu melalui website KPU kami mengumumkan dokumen-dokumen syarat calon yang diberikan kepada KPU sehingga masyarakat dapat mengakses melalui website KPU. Itu seluruhnya yang diumumkan? Kurang lebih demikian. Sampai CV apa semua diumumkan? CV, ijazah semua diumumkan? Ya. Karena memang dalam konteks pencalonan. Silakan pihak pemohon jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, menarik tuh. Baru kali ini kita tahu ya bahwa ternyata KPU membuka dokumen-dokumen. Nah, pertanyaan kami terkait dengan apa untuk verifikasi. Nah, kita yang ingin tahu apakah termasuk salinan ijazah itu juga dibuka kepada publik? Ya, dibuka. Nah, dengan demikian berarti perdebatan kita kemarin bahwa salinan ijazah itu tertutup atau dikecualikan jadi gugur karena sudah diumumkan ke publik. Tapi sepertinya tidak seperti itu ya yang kita ingat. Misalnya gini, UGM menganggap itu tertutup salinan ijazah, tapi KPU kan ternyata tidak menganggap itu tutup walaupun salinan ijazah yang diberikan ke Mami ditutup, ada 9 item yang ditutup. Jadi ini konsistensi bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua soal proaktif dan soal inaktif. Proaktif itu begini, mungkin masyarakat juga tidak terlalu antusias atau terlalu ingin tahu jika memang figurnya tidak kontroversial. Jadi tidak bisa inaktif hanya menunggu respon masyarakat. Sebagai petugas yang diberi kewenangan untuk memeriksa dokumen-dokumen, seharusnya proaktif. Minimal ada apalagi cuma presiden, gubernur kan nggak banyak untuk melakukan verifikasi secara proaktif, tidak harus nunggu tanggapan gitu.
Karena kan memang itu full time job. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Ini sekali lagi sama waktu pertanyaan saya soal KPU Surakarta. Jadi kalau kita baca di PKPU yang berkaitan dengan tahapan pemilu, itu kan ada tulisan. Salah satu tahapannya adalah KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran, gitu ya. Kalau kita baca di tahapannya gitu ya, tahapan pemilu. Dan tahapan pemilu itu adalah bagian diatur dalam PKPU, peraturan juga. Dalam posisi sehingga saya sebenarnya berkepentingan yang hadir itu adalah komisioner, karena ini kan diletakkan pada tugasnya komisioner sebenarnya. Kenapa? Apa alasan mereka menyatakan bahwa itu yakin tidak ada masalah? Saya ingin memberikan data sekali lagi gitu ya. Tadi saya sebut 60%. Kalau kita baca di media gitu ya, ini diantara dikutip ke kemudian Sindo. Ada mafia ijazah palsu itu mencetak sampai 500-an ijazah palsu hanya satu musim. Dan itu termasuk salah satu universitas yang diduga dicatut namanya adalah UGM. Jadi ini penting gitu. 500 ijazah palsu dicetak dan ini dibongkar oleh Polda gitu. Jadi maksud saya adalah, dan ini terjadi di 2015 Pak. Ini sudah valid gitu. Maksud saya adalah pada posisi itu sensitivitas tanggung jawab lembaga negara untuk memastikan kandidat itu soal ijazahnya seperti apa. Kan tidak bisa kita menyatakan bahwa yang bisa menyatakan yakin itu hanya majelis. Ketika saya yakin ini baik atau tidak baik kan tidak ini gitu. Karena tahapannya itu ada di situ. Nah, sehingga saya berkepentingan sebenarnya adalah pada posisi di tim kami yang melakukan verifikasi itu kan sebenarnya adalah komisioner gitu ya. Satu perbandingan majelis bahwa verifikasi faktual dalam pemilu legislatif yaitu DPD itu sangat ketat sekali. Saya kebetulan adalah profesi saya pemantau pemilu. Sehari-harinya adalah pemantau pemilu. Itu kemudian bahkan bersama tim Bawaslu tim kami di lapangan sampai ke pelosok desa, melewati laut, melewati gunung gitu ya, hanya mencari satu sosok KTP kepada orang yang memberi dukungan kepada kandidat DPD. Atau kalau kepala daerah persorangan itu lakukan verifikasi. Kok ini ada capres tidak lakukan verifikasi faktual? Ini yang menurut saya ada tidak equal. Tapi sekali lagi adalah ini bukan soal ini ya, perdebatannya bukan pada posisi salah dan benar, tapi dia pada posisi ada pengabaian tugas yang akhirnya keluar adalah seperti sekarang ini. Itu. Ya baik, sebelum ke majelis lain, saya ingin tanya lagi KPU RI di 2019 itu kan ada 2 paslon ya? 2 paslon ya, berarti 4 orang ya? Iya. Presiden dan wakil presiden itu 4-4-nya diumumkan ke publik semua? Iya. Informasinya? Iya. Bu Ketua, saya mau tanya ke KPU RI ya. Tadi kan disampaikan kalau salinan ijazah diumumkan ke publik, itu betul? Saya mau tanya ulang deh. Iya. Salinan ijazah? Iya. Perang syarat calon. Enggak, kalau CV terus kemudian jejak rekam, lalu kemudian profil akademik itu kan memang diumumkan ya. Nah, perangkatnya apa? Perangkatnya misalnya ada, kalau zaman dulu tuh istilahnya manding ya, majalah dinding atau kalau ini apa namanya? Saya mau pakai istilahnya Bapak. Ya, di website KPU. Di website KPU. Iya. Termasuk salinan ijazah. Ya, seluruh dokumen syarat calon dalam konteks pencalonan. Ya ini saya ulang lagi nih. Salinan ijazah itu tayang atau hanya kepada tim ses? Seingat kami tayang. Jangan seingat kami Pak, izin. Iya, tayang. Bisa dikasih lihat sekarang. Contohnya bisa tim yang di belakang kasih lihat contoh tayangnya. Ini karena majelis tidak boleh punya interpretasi sendiri ya, tapi ini jadi fakta persidangan kalau memang ada keterangan seperti itu. Karena betul tadi kalau misalnya salinan ijazah itu tayang di perangkat layanan informasi secara luas dan bukan terhadap tim ses gitu ya. Nah, kalau gitu ya selesai semua, kita nggak usah sidang, bahasanya gitu. By default secara empirik berarti itu sudah terbuka, atau ada yang terbatas ketika ada permintaan, karena di kategori kita itu kan ada informasi publik tersedia setiap saat, dia hanya diberikan pada saat ada permintaan. Tapi kalau keterangan baru, saya bilang keterangan baru ya Bu Ketua ya, karena sebelumnya belum pernah ada nih keterangan
dari KPU RI, DKI, Surakarta maupun dari UGM bahwa itu pernah ditayang secara berkala dalam kategori informasi publik berkala, berarti di website. Scan ijazah. Coba, ini jadi hal penting nih. Saya kasih kesempatan karena majelis ingin itu betul-betul munculnya dari badan publik. Jangan sampai ada interpretasi yang muncul dari pihak termohon ataupun pemohon yang tidak terverifikasi. Saya coba dibantu timnya. Saya mau majelis ingin lihat apa betul memang scan ijazah, salinan ijazah itu tayang khususnya untuk register ini, berarti Pak Joko Widodo. KPU-nya kan ada pasal izin. Iya. KPU-nya ada pasal mengumumkan. Majelis izin. Ya. Di perkara sebelah kami juga sebagai termohon, jadi kami izin satu orang untuk bisa keluar untuk mewakili UGM. Silakan, satu orang ya. Ya. Baik, terima kasih majelis. Ya, sekali lagi informasi publik terbuka itu kan ada yang berkala, ada yang tersedia setiap saat. Kita mau memastikan jawaban yang dimaksud KPU itu yang berkala atau yang tersedia setiap saat. Boleh? Silakan Pak. Jadi berdasarkan pasal 11 ayat 3 Peraturan KPU nomor 22 tahun 2017, bahwa setelah KPU menerima dokumen syarat pencalonan, KPU mengumumkan dokumen yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon. Nah, ini untuk mendapat tanggapan masyarakat. Memang sehingga nanti berkaitan dengan pasal 31 tadi, bahwa dalam hal terdapat tanggapan masyarakat terhadap dokumen yang sudah diumumkan, maka KPU melakukan klarifikasi kepada instansi. Nah, memang ada klausul di dalam daftar riwayat hidup bakal pasangan calon itu menyatakan bersedia atau tidak bersedia diumumkan. Nah, sehingga dalam konteks itu pasangan calon telah menyetujui atau bersedia dokumen syaratnya diumumkan. Dalam konteks pemilu legislatif pada saat itu ada beberapa calon anggota DPR yang menyatakan tidak bersedia dokumennya diumumkan, sehingga KPU juga tidak mengumumkan dokumen syarat calonnya. Tapi dalam hal si calon menyatakan bersedia, maka KPU mengumumkan syarat calon tersebut secara terbuka untuk mendapat tanggapan masyarakat. Itu pun dalam konteks tahapan yang memang sudah ditentukan, Pak. Jadi tidak terus-menerus, tapi dalam konteks waktu yang telah ditentukan dan telah diatur dalam tahapan pencalonan itu sendiri, dalam hal ini untuk memperoleh tanggapan masyarakat. Demikian. Ya, sekali lagi majelis hanya membahas register akwo. Register akwonya apakah pada saat pilpres yang diikuti 2 kali oleh Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu yang saat itu masih menjadi calon, salinan ijazahnya tayang di instrumen layanan informasi publik berkala, yaitu website. Kalau ada, mohon ditunjukkan. Gitu. Jadi itu yang mau kita periksa. Begitupun kalau misalnya dianggap kalimat tadi dianulir, ya, dianulir berarti bukan untuk publik. Ini kita kasih kesempatan gitu, sehingga tidak jadi kesimpulan baru. Kalau memang ternyata itu tayang di website, ya sebagian persoalan kita sudah punya jawaban. Coba dibantu oleh tim, silakan. Jadi kita sudah tidak bisa teks peraturannya lagi, tapi secara praktek apa betul pernah tayang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak sebagai wakil kuasa di KPU RI. Ya, mohon izin. Ya. Untuk bukti bahwa itu pernah tayang, kami sudah tidak bisa memastikan itu, sehingga karena memang website KPU sudah mengalami beberapa kali
perbaikan, ya, perubahan, bahkan sekarang sudah pembaharuan. Oke. Ya. Kalau tapi betul yakin itu bahwa pernah tayang, karena majelis harus tahu itu gitu. Apakah betul itu sudah itu tayang gitu? Karena majelis sekarang posisinya ini nggak pakai persepsi ya. Berdasarkan fakta persidangan yang sudah panjang ini, kita tidak pernah dengar itu tayang. Yang kami tahu, yang tayang itu misalnya rekam jejak, ya kan, profil pendidikan akademik, gitu kan. Lalu kemudian tanggapan masyarakat, scan ijazah, lalu kemudian salinan ijazah. Ini kita belum pernah dengar nih di fakta persidangan sebelumnya, belum pernah. Kami baru dengar dari Bapak nih. Nah, sementara Bapak mewakili KPU RI, jadi nggak bisa bilang sebagai posisi sektoral tertentu ya. Ini betul-betul bisa mengubah semua urusan persidangan kita nih, kalau Bapak punya statement seperti itu. Karena kami nggak boleh nih interpretasi sendiri. Jadi tolong, ini sebenarnya majelis memberikan kesempatan. Ini benar nggak mau dikoreksi kalimatnya, gitu? Atau betul-betul sudah yakin memang di 2 pilpres terakhir, karena ini KPU RI ya Pak ya, jadi kita bicaranya bukan KPU DKI-nya, bukan waktu gubernur, bukan waktu wali kota. Apa betul waktu itu sudah tayang scan salinan ijazah? Mohon izin majelis, jadi pada saat di persidangan kami juga jadi saksi ya. Memang di persidangan ini memang belum pernah disampaikan, tapi pada saat kami jadi saksi untuk termohon Andri, itu juga kami sampaikan hal yang sama, bahwa tapi memang tidak secara spesifik disebutkan pada saat itu. Kami sebutkan jawab pada saat itu bahwa seluruh dokumen syarat pencalonan itu diumumkan. Pada saat kami jadi saksi untuk termohon Andri. Seluruh dokumen syarat calon. Seluruh dokumen syarat calon. Termasuk salinan ijazah. Salinan ijazah, kemudian beberapa dokumen lainnya. Karena mereka mengupload juga di Silon, di sistem informasi pencalonan. Iya, berarti di Silon. Ini keterangan tambahan ya. Saya tadi sebenarnya sudah kebayang istilah itu, tapi ya sekali lagi kami nggak mau memancing dengan pengetahuan kami ya. Berarti di Silon munculnya. Ya, di Silon mereka mengupload itu. Mereka tuh Bapak kan maksudnya? KPU kan? Nah, peserta pasangan calon itu kan mereka punya akses terhadap Silon. Iya, maksudnya kalau dia peserta itu upload, itu kan bisa disimpan. Itu maksudnya kategori informasi publik tersedia setiap saat kan, bisa gitu. Iya. Nah, tapi apakah kemudian ditayang sebagai informasi publik berkala yang semua masyarakat tanpa restriksi, tanpa border, tanpa syarat penggunaan apapun, misalnya mendaftar akun dan seterusnya, misalnya untuk Timsas ada akun tertentu, tanpa itu semua bisa lihat. Iya, pada saat itu ada namanya info pemilu ya Pak. Info pemilu itu website KPU juga salah satu variannya. Ada yang website KPU yang memang rutin, dan ada juga yang info pemilu terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Nah, Silon ini terintegrasi dengan info pemilu. Jadi ketika dokumen-dokumen diupload di dalam Silon itu dalam konteks tertentu, dalam tahapan tertentu, dalam waktu tertentu itu diumumkan di info pemilu. Oke, lebih spesifik saja untuk salinan ijazah Bapak Joko Widodo itu apakah langsung bisa diakses semua masyarakat? Iya. Waktu itu? Dalam kurun waktu itu ya. Maju betul.